Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di podcast kesayangan kita. Apa kata guru? Biar hidup nggak cuma katanya. Hari ini episodenya agak menarik dan memang sering banget terjadi. Dan memang ini adalah masalah yang sudah lama terjadi, tapi mungkin banyak yang belum tahu solusinya seperti apa. Biar guru kita yang jelaskan. Jadi ada istilah ini guru. Di sosial media sekarang banyak banget curhatan-curhatan generasi sekarang tentang dirinya dianggap menjadi generasi sandwich. Tahu sandwich? Sandwich. Belum. Kayak burger. Gitu ya? Betul. Kayak roti yang berlapis-lapis. Bener lah ini. Iya, jadi dia generasi terhimpit dan terjepit. Biasanya kan ada sebagian terhimpit dan terjepit enak nih. Ada yang sebagian memang ini terlalu beban. Jadi dia dijepit sama apa itu? Bukan maksudnya. Kalau ibaratnya roti kan, Iya. lapisan dia di tengah-tengah. Nah, ini dia dijepit oleh semacam tanggung jawab lah. Nah gitu. Jadi ada istilah generasi sandwich itu adalah generasi yang memang dimana dia harus membiayai kebutuhan keluarganya, orang tuanya, sementara dia juga punya kebutuhan-kebutuhan sekarang yang memang begitu berat dia selesaikan, terutama apalagi yang udah berkeluarga, dia udah punya anak istri, akhirnya jadi seperti Jadi itu. atas bawah tanggung jawabnya dia, orang tua tanggung jawab, anaknya dia tanggung jawab gitu ya. Benar. Dan kita kenalkan dulu nih, kebetulan ada bintang tamu kita, Bapak Romo, nih ada Bang Jai yang memang kita datangkan langsung dari Uganda. Dia namanya Bapak Romo, sebelum kita tanyakan kepada guru Anda. Jadi begini guru, jadi bahasa basi ya. Boleh ya kita langsung ya? Iya. Izin ya. Jadi saya emang sering bingung guru hidup saya gitu ya. Kacamata. Apa emang bawaan, apa emang dari sononya gitu. Jadi iya sabenari. Ini saya malah jadi bingung lagi nih. Kita memang lagi. Belum ngomongin bingung udah ditawain lagi ya. Ini bingung yang tadi belum kelar nih, udah nambah lagi nih. Kita semangatin, ayo lanjut. Kebutuhan saya guru ya, mikirin angsuran, mikirin apa namanya, pengen ya jajan lah gitu kan, ngerokok ya. Iya. Belum ya anak kudu kita penuhin hak-haknya guru ya, bini ya sudahan apalagi guru ya. Dan ada saudara kita juga yang lagi susahan guru, belum orang tua yang kita kudu kasih ya, minta sih enggak guru, orang tua pun kalau nggak dikasih gerendeng banget. Iya, akan kita tujuh Kebangetan amat ya. Iya, minta sih enggak kan, kalau kita nggak kasih, wah ketemu kita buang. Artinya kan itu kan udah mengganggu batin kita nih. Waduh, jangan ntar gara-gara ini nggak berkah nih hidup gua nih. Iya. Lebih jauh lagi kan, waduh bisa masuk surga apa kagak nih kan gitu. Kan katanya surga di bawah telapak orang tua gitu guru. Jadi kira-kira keluhan saya udah bisa disambungkan ke guru ya. Boleh. Jadi gitu guru, intinya Romo ini punya kebutuhan yang memang dia harus backup secara laki-laki, misalnya keluarga, anak istri dan yang lain-lain. Sementara ada kewajiban juga orang tua nih dan saudara-saudara biasanya guru. Nah, itu generasi sandwich guru. Kira-kira gimana arahannya guru? Pandangan guru seperti apa? Kan main istilahnya zaman sekarang tuh ya. Saya baru dengerin guru. Ya kalau zaman saya masih muda dulu nggak ada itu istilah-istilah seperti itu ya. Ya sandwich itu. Tapi memang begini ya. Kita ini kan hidup semua sudah ada aturannya. Allah sudah nyatakan dalam Al-Quran, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Kalau generasi sandwich itu tadi kan berarti di posisi anak ya. Posisi anak yang terhimpit oleh dua jalur antara atas dan bawah. Jadi kalau posisi anak, maka kita ambil dari agama sesuai dengan perintah Allah melalui Al-Quran, bahwa seorang anak itu memiliki kewajiban yang memang tidak boleh ia abaikan terhadap kedua orang tuanya. Meskipun dia memang masih memiliki tanggung jawab terhadap anaknya atau kepada saudara-saudara yang lain. Karena dalam pandangan agama itu memang seorang anak itu, misalkan anak tertua,
itu di dalam hadis Nabi menyatakan al-akh bimanzilatil ab. Jadi kalau misalkan anak itu anak tertua, bapaknya nggak ada, maka dia menjadi pengganti daripada orang tuanya. Artinya kewajiban itu tetap ada dan memang harus dia lakukan sebagaimana mestinya. Nah, kemudian dalam berbakti kepada kedua orang tua itu tentu kita memang harus all out ya. Harus mengerahkan segenap ya kemampuan yang kita miliki, bagaimana kita memberikan sesuatu yang dapat memuaskan orang tua kita itu. Dan itu tidak ada batasan. Selama berbakti kita kepada orang tua dengan mendengarkan perintah-perintahnya, perintah itu tidak melanggar aturan yang telah ditetapkan dalam agama kita. Kalau orang tua itu masih meminta sesuatu yang bisa kita usahakan. Tapi kalau misalkan orang tua kita minta misalkan besok lo nyolong itu ya misalkan, disuruh mencuri apa kita, maka kita tidak boleh untuk menjalankan perintah dari orang tua kita tersebut. Karena gimana pun kita, di posisi apapun kita, sebagai seorang anak, meskipun kita punya karir yang bagus, kita punya posisi jabatan yang bagus, tetap ketundukan dan kepatuhan seorang anak terhadap orang tua itu sesuatu kewajiban yang tidak boleh diabaikan, sesuai dengan batas kemampuan yang bisa kita lakukan dalam rangka pengabdian terhadap kedua orang tua. Begitu Bang mestinya. Ya. Maaf Guru, kalau posisinya cekak nih Guru, posisi kita ada di kayak semacam ujung tanduk gitu Guru. Entah itu tanduk ke bawah apa tanduk sampi kan. Lembir. Iya, ini kita punya kue gemplong atuh nih Guru ini. Ini anak, ini orang tua, ini bini, aduh, ono saudara. Ya, kalau posisinya agak cekak dan cumpon, kira-kira kalau memang harus ada yang didahulukan bagaimana tuh Guru gitu? Baik, kalau posisi kita sebagai anak sekaligus kita punya anak. Punya anak, berarti dua posisi sekaligus kita. Iya, kita sebagai posisi anak dan sebagai orang tua. Betul, posisi dua sekaligus antara anak dan orang tua. Mana yang harus diprioritaskan gitu ya? Iya, mana kewajiban kita nih yang harus kita dahulukan? Iya, karena posisi cumpon. Iya, karena awal cumpon. Cumpon cekak Guru maksudnya. kita kasih ke sini, yang ini enggak. Iya. Kita kasih ke sini, yang ini enggak gitu. Kalau misalnya masih dibagi dua, Guru masih bisa kita bagi dua nih. Iya. Udah nggak bisa dibagi dua nih Guru. Ini kayaknya pertanyaannya agak sedikit aneh nih. Boleh nggak bentuk barang apa sih sebetulnya nggak bisa dibagi? Lah kalau misalkan duit 50.000 Guru, masa kita mau belah dua kan jadi kagak laku Guru gigangnya gitu. Atau terlalu dikit jadi guru udah nggak mencakup kebutuhan akhirnya sebelah pihak, jadi nggak tercukupi juga ujung-ujungnya gitu Guru. Jadi gini, kalau kita sebagai seorang laki-laki, maka yang pertama kita punya kewajiban semaksimal mungkin kita berikan kepada anak. Kalau kita punya anak, karena itu tanggung jawab kita. Kemudian kalau misalkan kita punya orang tua, kita lihat orang tua kita nih. Kalau orang tua kita ini termasuk orang tua yang masih produktif, maka prioritas ke anak. Anak, termasuk bini Guru, mohon maaf. Iya. Anak terus bini. Anak dan istri, kalau orang tua kita masih produktif. Karena posisi anak itu, ketika misalkan dia punya orang tua, dia punya anak, maka kewajiban dia adalah menafkahi keluarganya. Adapun orang tuanya yang masih produktif itu belum menjadi prioritas karena punya prioritas yang harus diutamakan. Kecuali orang tua ini memang sudah tidak produktif lagi. Karena memang kewajiban anak itu diantaranya adalah kepada orang tua. Jika orang tua sudah tidak lagi produktif, orang tua sudah tua, sudah renta dan sudah tidak ada lagi yang memberikan nafkah, maka kewajiban nafkah itu jatuhnya ke anak. Nah, jika anak itu memang punya beban lagi terhadap keluarganya, dia punya istri, dia punya anak, maka anak ini harus memberikan porsinya masing-masing. Porsi orang tua dan juga porsi kepada keluarganya. Karena orang tua yang memang sudah tidak lagi memiliki kemampuan untuk mencari rezeki, itu kewajiban ada pada seorang anak. Meskipun orang tua itu ketika anaknya belum bisa memproduksi bisa menghasilkan sesuatu, kewajiban pada orang tuanya. Jadi kalau untuk persoalan itu begini, sekali lagi saya katakan, kalau anak itu memiliki
tanggung jawab terhadap keluarganya, dan dia punya orang tua yang memang masih produktif, maka prioritas adalah kepada keluarganya. Tapi kalau misalkan orang tuanya juga sudah tidak lagi produktif, nggak berdaya, maka kewajiban itu sama sebagaimana dia dengan anaknya. Kewajiban itu buat orang tuanya, gitu. Itu kalau posisi kita sebagai laki-laki, guru, maaf nih. Ya. Beda lagi kalau posisi di pihak perempuan nih, guru nih. Ya. Yang ke atas bawah gitu. Kalau perempuan itu dia kan menjadi orang yang tertanggung ya, tertanggung oleh suaminya. Oh, berarti nggak masuk bingung-bingung banget ya? Iya. Jadi maksudnya. kalau misalkan seorang tua, kalau anak itu perempuan, yang menyebabkan dia bisa masuk surga bukan lagi orang tuanya, tapi suaminya. Oh gitu. Iya. Meskipun misalkan sang suami sama anak orang tuanya sakit, kemudian kata suaminya, saya tidak izinkan kamu untuk menjenguk orang tua kamu karena saya berada di luar kota atau saya sedang berperang atau sedang berjihad misalkan gitu. Maka orang tuanya sampai meninggal pun nggak masalah, dia tidak datang. Dan nanti orang tuanya misalkan wafat, dia akan mendapatkan nilai pahala yang luar biasa karena memiliki anak wanita yang solihah terhadap orang tuanya. Ya, gimana Bang? Kalau sebagai menantu berarti guru, kalau anak perempuan kan tadi nggak tanggung jawabnya nggak langsung, berarti harus lewat suaminya ya berarti. Nah kalau jatuh di suaminya, mantu kepada orang tua ceweknya itu gimana? Mertua jatuhnya? Mertua. Jadi ada anak, ada menantu. Menantu itu posisinya dia punya 3 orang tua, sama sebetulnya dengan anak, tapi anak laki-laki. Saya katakan ada 3 orang tua. Yang pertama mayyuwalliduk, yang melahirkan, itu orang tua kandung. Kemudian mayyuwallik, orang yang mewalikannya, mewalikan kamu, berarti mertua. Dan yang ketiga mayyurabbi ruhak, orang yang mendidik rohmu, guru. Nah, kewajiban ini bagi seorang menantu tadi, maka dia tidak boleh membedakan antara orang tua kandung dengan mertua. Karena ini kewajibannya sama. Jadi kalau misalkan memberikan hadiah beras 1 karung misalkan terhadap orang tua, maka mertua juga harus diberikan dengan pemberian hadiah yang sama. Jangan berat sebelah ya. Nggak boleh berat sebelah. Giliran Ya, orang dulu. tua kandungnya aja 5 juta, gilirannya cuma 570 ya. Lah jauh amat gitu. Segantang apa? Segantang orang selipang. Repot. Iya, seperti itu. Meskipun mertuanya misalkan rada banyakan guru duitnya gitu, jangan beda-beda gitu. Tetap ngakalin. Nyari pembelaan itu namanya bang. Tetap ngulik. Dulu di sini ada yang kita rada songong dikit. Ada yang ketiga tadi guru kan. Lah berarti kita juga kudu misalkan bawa beras ke orang tua, mertua, ke guru juga berarti kita. Iya. Gitu. Itu kalau gurunya susah. Iya. Tapi begitu berarti emang nggak bisa dibedakan, nggak boleh dibedakan gitu. Iya, kalau untuk orang tua dan mertua itu harus posisi yang sama. Sebab itu menjadi kewajiban seorang anak atau seorang menantu ya, seperti itu. Dan kalau misalkan nanti mertua nggak dikasih dengan bagian yang sama, mertua itu kan pasti susah, sedih dong. Iya, anak gua nih nggak adil. Giliran emaknya aja dibagi sekian, gua ini mertuanya dibagi sekian. Itu juga durhakanya sama loh sama orang tua. Iya. Kalau begitu. Iya, soalnya itu berat juga gitu. Kan yang mewalikan kita itu orang tua ya, orang tua kita. Dia itu mertua, nggak ada bedanya. Bukti nggak ada bedanya mana? Nggak ada bedanya, itu buktinya nggak batal dua-duanya. Laki-laki salaman sama mertua perempuan nggak batal. Walaupun misalkan istrinya udah bercerai, tetap nggak batal posisinya, karena status mertuanya nggak pernah hilang. Oh, nggak ada bekas mertua? Nggak ada bekas mertua, sama seperti nggak ada bekas orang tua. Dia habis wudu kita salim nggak apa-apa guru ya. Nggak apa-apa, habis wudu kita salim aja, gitu. Maaf guru, kalau orang tua sambung misalkan gini, bapak kita nikah ya, berarti nikah lagi namanya guru ya. Iya begitu dah. Nah. Terus berarti kita punya ibu sambung kan guru ya. Apa itu termasuk di dalamnya? Iya, itu termasuk orang tua kita juga, walaupun orang tua sambung. Ya, karena kita dengan orang tua sambung juga nggak batal. Materi kan maksudnya materi. Iya.
Nggak batal itu. Nggak batal. Oh, iya. Nah, kalau yang 3 guru mohon maaf itu. Maksudnya saya kurang jelas ini. Kan 3 ada 3 tadi. Yang ketiga Iya. guru berarti. Guru, iya. Enggak, itu apakah ada perbedaan guru? Maksudnya nggak batal juga guru gitu guru. Apa batal? Kalau ini batal. Berarti ada perbedaan tuh guru berarti. Ada ya? perbedaan. Yang 1, 2, yang ketiga. Karena kewajiban berbaktinya sama. Kewajiban berbaktinya sama. Iya, tapi nilai-nilai mahromatnya itu yang berbeda. Artinya kan kalau nggak muhrim lagi sama guru udah nggak muhrim lagi. Nggak boleh lagi. Makanya batal gitu. Iya. Nah itu jangan, biar lurus tuh, ya kan? Batal nggak mahram karena Iya. banyak banget kejadian-kejadian yang memang jual-jual guru, jual-jual ilmu seolah-olah, tapi dia melakukan tindakan-tindakan sampai kejeblos ke asusila kepada murid, itulah. Apa ya? Cium tangan apa disodorin tangan gitu. Harus jambel lagi. Jogurt. Lo kagak mau cium tangan suruh cium. Nah, ini guru. Ini nih sangat sering terjadi di masyarakat kita di kota-kota besar nih guru. Ya kan? Jadi banyak banget orang tua yang maaf tanda kutip, dia banyak sekali tuntutan dan target kepada anaknya. Sampai dia lupa bahwa anaknya ini sudah punya keluarga, punya istri, sampai mengakibatkan berselisih sama istri dan sampai bahkan fatalnya bisa sampai bercerai. Nah itu kira-kira gimana guru pandangan ini kan buat orang tua juga nonton ya, maksudnya seperti apa tuh guru itu? Apakah apakah orang tua itu masuk kategori orang tua yang maaf durhaka atau orang tua yang salah atau apa? Ya kita kalau bertanya gamblang aja gitu Iya. supaya jelas gitu guru. Jangan pakai Kira-kira bagaimana. begitu gue dia agak deg-degan juga gitu pertanyaan ini. Tapi mudah-mudahan bisa jadi terang benderang gitu guru. Iya, jadi memang tugas seorang anak itu adalah memaksimalkan pengabdian terhadap orang tua. Ya. Pengabdian yang maksimal itu akan melahirkan keberkahan. Anak itu akan diberikan keberkahan oleh Allah. Dan yakinlah ketika seorang anak itu mengabdi kepada orang tuanya dengan benar, bahkan dia kerahkan segenap kemampuan yang dia miliki serta harta yang dia punya, diberikan kepada orang tuanya tanpa mengabaikan kewajiban dia terhadap keluarganya, itu nilai keberkahannya itu nanti akan betul-betul dia rasakan, yang imbasnya bukan hanya kepada diri seorang anak itu, tapi juga kepada keluarganya. Kepada istrinya dan juga anaknya. Jadi kalau misalkan ada orang tua yang memberikan beban yang berlebihan terhadap anak, kita lihat juga orang tua ini. Kalau orang tua ini memang memiliki kapasitas untuk berbuat kebaikan terhadap anak, kemudian dia abaikan, malah dia banyak menuntut terhadap anak, maka ini orang tua dikatakan orang tua yang zalim. Iya, telah menzalimi anaknya. Memberikan beban yang anaknya itu tidak mampu untuk melakukannya, sementara dia punya kemampuan untuk melakukan apa yang diinginkan. Nah itu berarti menempatkan sesuatu yang bukan pada tempatnya, itu adalah sesuatu yang kezaliman. Jadi sebuah kezaliman dari seorang orang tua gitu. Karena apa? Karena ya dia mampu, tapi dia memaksakan anaknya untuk mengikuti kehendaknya, padahal kemampuan dia punya. Contoh itu seperti itu. Nah itu kan bicara tentang kemampuan, artinya kayak secara tidak langsung kayak tuntutan harta ya guru ya. Tapi kalau seandainya ada nih, bukan seandainya nih, memang ada sebagian orang tua yang decision maker banget guru. Jadi dia memang udah terbiasa nih decision maker. Bahasa itu ya. Ngatur banget, udah biasa mengatur semua bentuk alur pendidikan anak, semua segala macam, sampai ke bawah ketika anaknya berumah tangga dia sangat mendikte, bahkan rumahnya harus seperti ini, bahkan harus kayak gini langkahnya, sampai akhirnya menghilangkan nilai-nilai sang istri gitu guru. Dan istri sedih, dan saya maksudnya mewakili suara-suara para istri. Iya benar nggak? Suara-suara istri atau suara-suara menantu yang mungkin kok hilang haknya gitu, biasanya perhatiannya, karena semua berlindung daripada kadang-kadang syariat agama ya kan, karena anak laki-laki harus menuruti orang tuanya, nggak putus secara itu, tapi orang tuanya diktator banget guru nih, sampai yang Apa aja diminta ngatur gitu. Kadang-kadang nggak cuma minta tapi ngatur, kamu istrinya gini, sampai ke cucunya harus sekolah di sini. Iya. Nah itu
Bagaimana itu guru? Bagaimana? Menanganinya gitu. Seorang bapak itu punya kewajiban untuk mendidik anak. Iya, kewajiban mendidik itu sampai kapan? Sebetulnya kewajiban mendidik itu sampai dia balik. Sampai balik. Artinya bahwa setelah balik itu, nanti anak itu punya bagaimana dia menentukan pilihan hidupnya. Orang tua bertugas sebagai pengarah, bukan pengatur yang menentukan segala kebijakan, gitu. Makanya kalau kita lihat nih hukum nih, seperti hukum akikah saja. Hukum akikah itu kan sunnah bagi orang tua untuk mengakikahkan anaknya selama anak itu belum sampai pada usia balik. Tapi setelahnya anak itu balik, maka kesunahan itu sudah hilang. Bagi orang tua untuk mengakikahkan anak yang sudah balik. Dan anak itulah yang disunnahkan untuk mengakikahkan dirinya sendiri. Artinya apa? Bahwa di dalam agama kita itu ada aturan. Orang tua punya kewajiban, orang tua punya hak. Begitupun juga anak punya kewajiban dan punya hak. Maka ketika misalkan anak itu melaksanakan kewajibannya, berarti dia sudah berdiri di atas pondasi yang benar. Kemudian ketika anak ini misalkan dia punya hak, maka dia juga harus menjalankan sesuatu agar bisa mendapatkan haknya. Nah, hak dia adalah memiliki misalkan rumah. Ya. Memiliki rumah itu berarti haknya anak, bukan lagi hak orang tua. Sehingga orang tua itu tidak lagi punya kewajiban untuk ikut campur dalam desain rumah misalkan, atau aturan-aturan yang dibuat. Karena ini anak ini sudah punya beban taklif namanya, sudah punya beban kewajiban untuk melaksanakan hidupnya, termasuk pilihan-pilihan untuk menentukan apa yang dia inginkan seperti bentuk rumah dan lain sebagainya, terutama lagi pada persoalan ekonomi. Kewajiban anak ya memberikan sesuatu kepada orang tua yang kita ekonomi ya kasih uang lah, katakan seperti itu. Tetapi untuk manajerialnya itu tetap ada di tangan anak yang sudah punya beban taklif ini, karena dia punya kewajiban terhadap keluarganya. Orang tua di sini tidak boleh melampaui batas pula gitu. Jadi harus sesuai dengan Ada batasannya. sesuai dengan batasannya masing-masing. Nanti kalau misalkan orang tua nggak ada batasannya, bininya cakep, lah bentaran dah gua mau bini lah kan la ilaha illallah. Wah, itu salah banget itu terakhir itu. Nah, itu terakhir itu bapak terakhir. Saya tuh begitu dia. Saya tuh. Nggak dulu maaf ya. Nyambe enak banget. Oke gitu misalkan seumpama kita udah pada paham nih guru seumpama gitu. Terus tetap aja kita ngadepin orang tua yang model gitu guru tuh yang apa tadi bahasa? Yang tadi ya itu. Iya, diktator. Nah, gimana tuh guru kita ngadepinnya? Apa kita ngomong dulu baik-baik gitu kan guru? Misalkan kita udah ngomong baik-baik juga masih begitu kan kayak tadi, minta sih kagak, kita nggak kasih juga. Begitu kan kita ogah buat mau niat kita buang muka gitu. Gimana tuh guru? Ya tetap kita sebagai anak harus punya kewajiban mengabdi kepada orang tua, meskipun ada rasa ketidaknyamanan yang kita alami saat membersamai kehidupan kita, maka kita harus pertama ya harus sabar menghadapi orang tua begitu. Kemudian kita juga harus melakukan sesuatu yang jangan sampai mereka kecewa dalam berkalimat, dalam berkata. Kita melihat orang tua kita seperti itu, mungkin nggak nyaman di telinga kita. Tetap kita tidak boleh mengeraskan suara kita di atas suara orang tua. Gitu. Jadi, intinya mungkin Ada. kita nerimain sambil kita berusaha, kita punya etikat baik gitu. Iya, karena nanti imbasnya itu keberkahannya akan luar biasa. Sama kayak orang tua kita waktu kita masih kecil, Badung mereka kan gimana cara itu ngatur itu ngasih tahu ya kan. Nah ini guru kasus dengan berbeda nih guru nih, kasusnya berbeda nih. Nih kadang-kadang menjadi sebuah kemakluman. Apakah itu bisa kita maklumkan guru? Karena kan ada sebagian anak yang memang dari kecil sampai kawinnya aja diurusin sama orang tua guru. Ada rumahnya dibina, ya. Bener nggak? Ini fakta nih.
Sampai lupa dia sama dirinya sampai sendiri. lupa sama diri sendiri, sampai orang tua juga jadi kayak punya rasa, set anak gua mah kagak bisa nih kalau kagak gua urus. Iya. Apa udah gede segala bang. Nah, tiba-tiba orang tua agak marah guru karena anaknya ngerasa gua udah nikah, satan dia nggak mau diatur. Padahal semuanya dia punya rumah, dia kawin berkat garekan tanah gitu guru yang dijual gitu maksudnya, atau orang tua masih support. Nah itu ketika orang tua itu banyak mengatur, apakah salah? Nah ini kan ada dua sudut pandang berbeda ya menurut aku, biar teman-teman yang nonton tahu. Baik, ini kadang-kadang kita juga melihat pola didik orang tua. Itu ada mungkin yang sesuai dengan keinginan anak, ada yang tidak sesuai dengan keinginan anak. Atau secara umum kita katakan, ini nggak sesuai dengan kaidah dalam membentukkan karakteristik anak. Itu kan satu hal yang memang tidak boleh kita dilakukan oleh orang tua gitu. Apalagi dengan katakan kondisi orang tua yang mungkin ekonominya mapan sehingga dia menjamin semua kehidupan anaknya, motor dibeliin, segala macam dibeliin. Itu kan sebetulnya telah menjerumuskan anak pada kemanjaan. Dan ini sebetulnya tidak dibenarkan seperti itu. Kenapa? Karena nanti anak itu akan merasa ada ketergantungan terhadap orang tua. Dan saya katakan ketika orang itu, anak itu memiliki mobil, memiliki katakan rumah, kemudian dia bangga dengan mobilnya, bangga dengan rumahnya padahal itu adalah pemberian orang tua, maka dalam pandangan saya, mohon maaf, saya nggak ada bangga-bangganya sama anak yang model begitu. Kenapa? Karena ketika dia bikin rumah, dibuatkan oleh orang tuanya, kemudian dia dibelikan mobil misalkan oleh orang tuanya, itu sama aja seakan-akan kemanapun dia pergi dari sejak orok sampai dia tua, bahkan sampai punya keluarga, masih digendong sama orang tuanya. Ketika misalkan dia berada dalam rumah dan kemudian dia tidur dengan menggunakan kipas angin, rumah dari orang tuanya, pembiayaannya juga dari orang tuanya, maka otomatis itu seakan-akan dia tidur pun masih dikipasin sama orang tuanya. Kemudian dia mandi. Kru nggak pernah tahu. Tawa aja bang, tawa gak apa-apa. Iya maaf. Iya, termasuk kita mandi pakai air yang duitnya dari orang tua. Iya. Itu tanpa disadari dia masih dimandiin sama orang tuanya. Ini kan ditanya, gitu. ini kan pola didik ya. So, bahasa itu pola didik barangkali yang memang harus kita lakukan. Itu dimandiin. Jadi ketika nanti orang tua itu menuntut ini dan itu, ya tentunya mestinya anak itu juga harus bisa memberikan pemahaman. Pak, sudah dong gitu dan lain sebagainya, memberikan arahan. Bapak cukup sampai di sini menghantarkan saya menjadi anak seperti ini gitu. Jadi jangan semuanya harus diatur. Dan agama Islam itu sebetulnya sederhana loh. Ketika anak itu sudah dewasa, udah balik, dilepas sebetulnya. Dari zaman dulu seperti itu. Nggak ada yang kemudian diberikan fasilitas segala macam. Sahabat Umar harus menghabiskan hartanya, padahal pada saat itu sahabat yang lain juga bertanya, wahai sahabat Umar, tidakkah kau tinggalkan harta itu untuk anakmu? Tapi apa kata beliau? Anakku sudah aku tinggalkan warisan. Warisan itu adalah berupa sholawakiyah. Nggak diberikan harta tuh, nggak diberikan apa tuh. Nah itu pola didik zaman dulu seperti itu. Ya meskipun orang sekarang mungkin berbeda pola pikirnya, tapi tentu rujukan utama kita adalah bagaimana di abad-abad awal Islam ada, nah itu telah memberikan contoh yang luar biasa buat kehidupan kita, begitu Bang. Kalau berarti saya balik, tanggapan Guru mengenai orang tua yang seperti itu, intinya berarti dia mengutamakan anaknya ya dibanding dirinya sendiri di masa tua gitu Bu. Ya. Kebalikannya yang tadi berarti, kalau tadi kan anaknya tuh yang ditanyain, ini orang tuanya ini. Iya, jadi kalau misalkan memang dia sudah memprioritaskan buat anak tadinya, kemudian dia tidak lagi memiliki harta di masa tuanya, maka di dalam Islam itu diatur, berarti kewajiban itu akan berpindah kepada anak. Karena orang tua itu memberikan hartanya buat anaknya, tapi kemudian anaknya itu, kemudian orang tuanya itu menjadi susah misalkan, maka kewajiban untuk memberikan kehidupan, memberikan pembiayaan kehidupan orang tua itu, kewajiban itu pada anak. Dan itu semuanya berlaku untuk siapapun gitu. Terlepas dari di orang tua itu dulu memfasilitasi anak pada saat masih kecil atau masih muda, maupun belum pernah difasilitasi oleh orang tuanya. Kalau anak punya kewajiban tetap
dia punya kewajiban untuk memberikan pembiayaan terhadap bapak yang memang membutuhkan. Walaupun si orang tua zolim juga tadi. Ya, sezalim apapun. Nah, hukumnya apa guru? Kira-kira kalau orang, ya namanya sekarang siapa sih orang tua yang nggak sayang sama anak ya guru ya? Ada. Itu yang dibuang di tong sampah. Ini masih banyak. Lah itu kadang-kadang ada bayi di depan pintu rumah kan, ada kan? Iya, bener, ya. Itu kalau kita inget koran, baca-baca di TV itu kan. Iya. Nggak, tapi kalau ada orang tua kan ada biasa dari culture Konglo ya gitu ya. Mereka kan memang benar-benar memprogram anaknya sampai diinvestasikan. Nah, kalau kita lihat orang-orang yang memang orang kaya di dunia ini pasti kalau kita baca historinya orang tuanya benar-benar menuntun dia sampai memodalkan dia untuk bisnis. Itu hukumnya apa guru? Artinya kan karena bisa jadi pendidikannya itu nggak bisa disalahgunakan sama anaknya, tapi hukumnya apa guru? Jadi kalau misalkan ada orang tua yang memiliki kemapanan dari sisi ekonomi seperti konglomerat tadi itu ya, maka buat orang tua itu menjadi kesunahan dan mendapatkan nilai pahala yang besar untuk bagaimana menciptakan generasi dari keturunannya yang berhasil di berbagai bidang termasuk persoalan ekonomi gitu. Jadi memang itu menjadi sesuatu yang sunnah ya. Ketika kita punya maka kita berikan kepada orang tua, kepada anak gitu, kita berikan kepada anak. Dan anak ini sebetulnya punya kemapanan juga, itu tetap bagian dari sedekah yang luar biasa yang dilakukan oleh orang tua begitu. Nah ini guru mungkin di ujung obrolan kita. Nah kalau di ujung emang udah, kita belum selesai ini. Udah kan, udah kasih udah berapa? Waduh. Perasaan nih Tapi kita kita belum buat masih resep ya. ini. Nah, Baik, dulu mau udah pegal kali nerima kita ini. Ada satu pertanyaan lagi guru. Wah, iya, masih satu lagi. Udah. Habis itu closing. Bagaimana tanggapan guru mengenai budaya yang sering terjadi di Indonesia? Yang sering menganggap anak sebagai investasi. Ketua guru. Baik. Investasi itu kan ada dua ya, ada investasi akhirat, ada investasi dunia. Investasi akhirat itu artinya seorang anak yang seorang bapak atau orang tua yang membekali anak dengan pendidikan agama. Ini kan bentuk investasi juga, investasi yang akan membawa orang tua itu pada kebahagiaan nanti di akhirat. Karena memang anak itu kalau kita lihat dari hurufnya aja, ini mah akal-akalan saya ya. Anak itu sebetulnya adalah andalan, ya. Andalan orang tuanya. Kemudian N-nya itu nikmat. Andalan, nikmat, amanah, kendali. Singkatan dari anak itu loh. Itu udah sesuai dengan pertanyaan tuh. Anak itu adalah andalan. Artinya di dunia jika memang dibekali ilmu, baik ilmu dunia, ilmu akhirat, dia menjadi andalan. Ya, buat di akhirat diandalkan, di dunia juga diandalkan. Kemudian nikmat akan membawa kenikmatan. Kenikmatan di dunia, kenikmatan di akhirat. Dan anak itu betul-betul menjadi amanah. Artinya orang tua yang menjalankan amanah yang luar biasa. Ketika orang tua yang seperti ini, maka anak itu akan menjadi kendali. A-N-A-K, anak, K-nya kendali. Artinya yang dapat mengendalikan orang tuanya dari keterjerumusan nanti ke dalam neraka. Nah itu jadi kata anak aja itu sudah luar biasa sebetulnya ya. Itu mungkin yang disebut daging soleh gitu. Ya, waladin soleh masuk kategorinya gitu. Jadi investasi itu betul-betul tidak ada masalah, bahkan kewajiban. Orang tua wajib berinvestasi terhadap anaknya. Atau anak adalah investasi bagi orang tuanya untuk kehidupan dunia dan juga kehidupan akhirat. Kehidupan dunia jelas orang tua itu menjalankan kewajibannya, maka dia akan mendapatkan nilai-nilai pahala, dan itu juga nanti akan berimbas pada kehidupan akhiratnya. Dia akan mendapatkan ketenangan dan kesenangan di dalam surga dengan sebab memiliki anak yang bisa dijadikan sebagai andalan, kendali dari keterjerumusannya ke dalam api neraka. Gitu. Subhanallah. Alhamdulillah.
Kira-kira ada pertanyaan lagi Bang Jai, udah puas ini udah cukup mewakili warga Uganda? Enggak, maksudnya begini. Bagaimana? Bung Roni itu investasi yang Anda Maksud? keluarkan udah berbanding lurus kan ya? Jadi saya rasa penonton juga udah mengerti. Karena kan sekarang suka jadi banget seolah-olah seorang anak wah jadi investasi uang seolah untuk kekayaan orang tua. Iya, semacam kayak ATM berjalan. Iya, kayak ATM berjalan. Padahal ada dua sisi investasi yang tadi guru katakan. Tapi yang paling benar adalah investasi yang tadi buat urusan akhirat. Kalau yang selain itu berarti udah orang enggak berarti. Enggak, itu bonus aja, bonus kebaikan anak harusnya ke orang tua gitu nggak sih? Oh gitu. Kalau nggak mampu anaknya. Nah kalau nggak mampu misalkan merantau sampai dia akhirnya berbuat yang hal-hal yang harus menggah gitu kan demi tuntutan, wah udah setoran nih kita nih, kalau nggak setoran ditagih nih si anak nih. Iya. Oh gitu jadi kan. menghalalkan segala cara. Ingin Begitu. gitu. Gitu guru sebenarnya ini ada anak-anak ada juga guru anak ini terjadi juga ada ya anak yang memang saking sayangnya dia sama orang tua dia lakukan segala hal. Apa aja dilakukan. Nipu orang. Atau malu kan? Ya. Atau ada nih maaf perempuan sampai dia melakukan jalur yang salah, mendagangkan dirinya untuk demi keluarga. Sebenarnya Itu kesalahan yang fatal karena anak itu punya kewajiban untuk memberikan kebahagiaan terhadap orang tuanya, dan juga jika orang tuanya ada menuntut sesuatu, ada tuntutan yang diajukan kepada anaknya, maka lihat dulu tuntutannya itu melanggar syariat atau tidak. Kalau misalkan demi untuk menafkahi orang tuanya dia harus menjual diri, lah ini juga semuanya nanti akan mendapatkan siksa. Orang tuanya dapat siksa, anaknya juga dapat siksa. Luar biasa, naudzubillah min dzalik. Dan itu bukan pekerjaan yang sesuai dengan aturan agama kita. Sesuai kemampuan aja. Sebagai anak, ya meskipun prinsip orang tua kita ada, orang tua anak itu adalah kamu adalah investasi, kamu harus store sekian. Ya berarti tidak boleh pula kita harus melaksanakan sampai melanggar aturan. Berupaya berupaya aja gitu. Usaha silakan. Karena mungkin niat kita juga harus memang ikhlas di dalam mencari sesuatu dalam rangka pengabdian terhadap orang tua. Tapi bukan berarti menghalalkan segala cara. Itu kan nggak boleh. 2.000, 10.000. Iya, sesuai kemampuan lah gitu. Ya ongko aja Bung Roni. ya. Iya. Oke, kalau begitu kita sudah sampai di penghujung, tapi sebelum sampai di penghujung kita harus berikan pesan dulu konklusi atau kesimpulan. Ini kayaknya teman-teman netizen atau para penonton podcast kita ini butuh pesan yang langsung dari guru buat para generasi sandwich, guru. Kira-kira apa sih guru pesan buat mereka untuk tetap kuat atau Tenang gitu guru, jangan sampai juga bingung atau nanti pahalanya gimana? Monggo silakan dulu. Ya, baik. Setiap orang ada masanya, setiap masa ada orangnya. Gimana guru, maaf. Setiap orang ada masanya, setiap masa ada orangnya. Di masa penjajahan Belanda ada orangnya. Tapi di masa sekarang itu ada orangnya. Jadi setiap masa ada orangnya, ada generasinya. Setiap orang ada masanya. Ini termasuk orang yang ada masanya. Saya ini udah sebentar lagi mungkin mau habis masanya gitu kan. Jadi kesimpulannya setiap orang ada masanya, setiap masa ada orangnya. Dimanapun masa itu kita berada, termasuk generasi sandwich tadi, maka yang harus dilakukan adalah pertama, jangan pernah melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan aturan agama. Jadi kan pedoman segala kehidupan kita itu adalah pedoman agama, satu. Kemudian yang kedua, jika memang kita ingin mencari keberkahan, maka berusahalah semaksimal mungkin untuk memberikan yang terbaik buat orang tua kita, demi untuk menggapai keberkahan dari orang tua kita. Tapi jangan pernah memaksakan diri Anda demi untuk mendapatkan sesuatu yang akan dipersembahkan terhadap orang tua jika itu di luar jangkauan kemampuan Anda. Itu aja. Oke, terima kasih sekali hari ini. Dan tetap di podcast kesayangan kita, apa kata guru? Biar hidup nggak cuma katanya. Wassalamualaikum. Salaman dulu lah. Maafin guru ya, guru maafin guru pada ngomong pada